Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Keesokan harinya, Haris mulai mempersiapkan perjalanan kecilnya untuk membagikan undangan. Ia mencatat nama-nama teman dan juga sahabat yang tinggal di luar kota, memastikan tidak ada yang terlewat. Haris juga meminta izin dari tempat kerjanya untuk mengambil cuti selama 2 hari, agar ia bisa fokus menyelesaikan tugas ini. Salah satu teman yang ia ingin kunjungi adalah Rian, sahabat lamanya sejak SMA. Rian tinggal di Bandung dan harus tahu ia harus meluangkan waktu, khusus untuk menemui Rian karena jarak yang cukup jauh. Selain Rian, ada beberapa teman lainnya yang tinggal di kota berbeda, seperti Bogor dan juga Depok. Perjalanan itu menjadi momen refleksi bagi Haris. Di setiap pemberhentian, ia bertemu dengan teman-temannya yang menyambutnya dengan hangat. Mereka semua terkejut mendengar kabar bahwa Haris akan menikah. Serius lu, Riz? Akhirnya lo nikah juga? Kata Rian sambil tertawa lebar ketika mereka bertemu di sebuah kafe di Bandung. Haris tersenyum tipis. Iya bro, akhirnya gue juga harus serius sama hidup. Udah gak samanya lagi gue main-main. Rian mengangguk meskipun ia tahu kebiasaan lama Haris yang sulit hilang. Namun ia tidak ingin merusak suasana dengan membahas hal-hal negatif. Ya udah, gue doain semoga semuanya lancar ya Riz. Kalau lo butuh bantuan apa-apa, kabarin aja. Ya, siap. Haris merasa lega mendengar dukungan dari teman-temannya. Ia tahu bahwa meskipun ia pernah terjebak dalam kebiasaan buruk, sahabat-sahabatnya lah yang masih percaya kepadanya. Namun di tengah perjalanan itu, Haris masih menyimpan rahasia tentang kebiasaan lamanya. Ketika ia menginap di salah satu rumah temannya, godaan untuk bermain judi online kembali datang. Haris mencoba mengabaikannya tetapi ia kalah dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia pun akhirnya membuka aplikasi judi itu, berusaha memenangkan uang tambahan untuk persiapan pernikahan. Tinggal sekali ini aja apa ya? Udah, sekali aja, pikirnya sambil menatap layar ponselnya. Namun seperti yang sudah-sudah, permainan itu tidak berakhir dengan baik. Haris kalah cukup besar membuatnya panik dan juga frustasi. Ia tahu bahwa uang yang ia gunakan seharusnya tidak boleh disentuh, tapi ia tidak bisa menahan diri. Hingga singkatnya ketika kembali ke Jakarta, Haris mencoba menyembunyikan kekalahannya itu dari Ambar dan juga ibunya. Ia berusaha bersikap seperti biasa meskipun hatinya gelisah. Haris tahu ia harus menemukan cara untuk menggantikan uang yang hilang sebelum Ambar atau ibunya menyadari ada yang salah. Di sisi lain, Ambar semakin fokus dengan persiapan akhir pernikahan mereka. Ia mulai mencoba gaun pengantinnya yang telah selesai dijahit dan memastikan semua sesuai dengan harapannya. Ambar juga terus memastikan koordinasi dengan keluarga dan juga vendor agar tidak ada yang terlewatkan. Sayang, nanti kalau sempat, kamu ikut ya buat lihat tempat resepsi sekali lagi. Kita mau ngecek dekorasi sebelum hari ya. Iya, nanti aku coba sempatin ya, jawab Haris sambil berusaha terlihat santai. Waktu terus berjalan dan hanya tersisa beberapa hari sebelum pernikahan. Haris semakin tertekan dengan rahasianya, tetapi ia tidak berani mengaku pada siapapun. Ia hanya berharap semua ini tidak akan mempengaruhi hari besar mereka. Namun di tengah tekanan itu ada satu hal yang membuat Haris tetap bertahan. Cinta dan dukungan dari Ambar.
Setiap kali ia melihat Ambar tersenyum atau mendengar semangatnya dalam berbicara tentang masa depan mereka, Haris merasa ada harapan. Ia tahu bahwa pernikahan ini adalah awal dari hidup mereka, dan ia tidak ingin mengacaukannya. Dengan sisa waktu yang ada, Haris berusaha memperbaiki dirinya. Ia pun mulai menyingkirkan aplikasinya dari ponsel, berjanji pada dirinya sendiri untuk benar-benar berhenti. Haris tahu bahwa langkah ini adalah yang terpenting jika ia ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama dengan Ambar. Hingga kini singkatnya, setelah mengantarkan undangan ke teman-temannya yang jauh di luar kota, kurang lebih H-10 dari pernikahan, dan ketika mendekati H-7, Haris bertekad untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk Ambar tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin menjadi pria yang pantas berdiri di sisi Ambar, dan ia tahu bahwa pernikahan ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan itu. Haris duduk termenung di kamar kontrakannya malam itu. 8 hari sebelum pernikahan, pikirannya penuh dengan keraguan dan juga kegelisahan. Meskipun ia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk berubah, godaan itu tetap saja datang. Rasa cemas tentang bagaimana ia akan menjalani hidup baru sebagai suami semakin memperburuk kondisinya. Sejak terakhir kali ia kalah dalam judi online, Haris berusaha keras untuk menahan diri. Namun kebiasaan lama itu seperti bayangan gelap yang terus mengintai. Ponselnya yang sering menjadi pintu menuju godaan tersebut tergeletak di atas meja. Setiap kali ia memandang layar itu, ada dorongan dalam dirinya untuk mencoba lagi, meski ia tahu resikonya. Cuma satu kali ini aja, gak apa-apalah, gumam Haris dengan pelan. Ia mencoba membujuk dirinya sendiri seperti yang sudah-sudah. Ia sangat mudah terhasut oleh setan. Ia merasa bahwa jika ia berhasil menang sekali saja, semua beban ini akan terasa lebih ringan. Namun di sisi lain ia juga tahu bahwa kemungkinan menang itu sangat kecil, dan kekalahan hanya akan memperburuk situasi. Sementara itu, Ambar di rumahnya sedang sibuk dengan persiapan terakhir. Ia dan keluarganya memastikan semua kebutuhan untuk hari besar mereka terpenuhi. Gaun pengantin, dekorasi, catering hingga susunan acara sudah disiapkan dengan matang-matang. Ambar bahkan sudah mulai mengatur waktu untuk latihan tata rias bersama tim make up artis yang ia pilih. Namun di tengah bahagianya itu, Ambar masih merasa ada sesuatu yang ganjil pada Haris. Ia merasakan bahwa tunangannya itu belum sepenuhnya jujur ataupun tenang. Beberapa kali Ambar mencoba menanyakan perasaan kepada Haris, tetapi jawabannya selalu sama. Sayang, kamu kenapa sih? Kelihatannya kok gundah gitu. Kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Enggak apa-apa kok, Mbar. Cuma lagi banyak pikiran saja soal kerjaan. Udahlah sayang, kita kan mau nikah. Kamu lupain dulu lah pekerjaan itu. Kita fokus dulu ke acara ini, ucapnya saat itu. Hingga singkatnya, Ambar memilih untuk tidak terlalu memaksakan Haris berbicara. Ia berpikir mungkin ini hanya tekanan menjelang pernikahan, sesuatu yang normal dirasakan oleh setiap calon pengantin. Sementara kembali ke Haris, godaan itu akhirnya menang lagi malam itu. Ia lalu membuka aplikasinya dan mulai bermain. Meskipun jantungnya berdegup dengan kencang, Haris merasa bersalah bahkan sebelum ia memulai. Tetapi dorongan untuk mendapatkan uang dengan cepat lebih kuat daripada rasa bersalahnya. Kalau menang kan, aku bisa balikin semua yang udah hilang. Bodo amat ah. Yang penting siapa tuh hari ini hoki gua, pikirnya. Namun seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, keberuntungan tidak berpihak pada Haris. Ia kalah dan uang yang ia gunakan semakin habis. Haris memandangi layar ponselnya dengan tatapan kosong. Kekalahan itu membuatnya merasa semakin hancur, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Sialan, kalah lagi. Merongkat aja nih gue. Setelah kekalahan itu, Haris merenung.
Dia memikirkan saat itu kepada dirinya sendiri. Kenapa aku gak bisa lepas dari ini ya? Bodoh. Haris terus bergumam pada dirinya sendiri, frustrasi dengan kelemahannya. Dalam kepanikannya itu, Haris mencoba mencari cara untuk menggantikan uang yang hilang. Ia pun lalu berpikir untuk meminjam dari teman-temannya. Tetapi ia sadar bahwa tidak semua temannya itu bisa ia percaya untuk merahasiakan hal ini. Ia juga tidak mungkin meminta bantuan ibunya lagi, karena itu tentunya hanya akan membuat ibunya merasa kecewa. Keesokan harinya, Haris berusaha bersikap seperti biasa ketika bertemu dengan Ambar. Mereka bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan beberapa detail acara yang masih perlu dipastikan. Saat itu mereka memang bertemu di kafe karena sekalian untuk membeli sebarang barang yang perlu diperlukan. Ambar terlihat begitu bersemangat, menceritakan bagaimana keluarganya telah menyiapkan segalanya untuk menyambut dari besar mereka. Sayang, nanti pas acara, aku mau kamu kasih kata-kata sedikit ya buat keluarga. Ya, semacam ucapan terima kasih gitu, kata Ambar sambil tersenyum. Haris pun mengangguk dengan pelan. Iya, aku siap kok. Namun di balik senyum tipisnya, Haris menyembunyikan rasa bersalah yang begitu besar. Ia merasa tidak layak untuk berdiri di sisi Ambar, apalagi menyampaikan kata-kata manis di depan keluarga besar mereka. Setelah pertemuan itu, Haris kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu waktu semakin sempit, tetapi ia juga merasa sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaannya. Setiap kali ia mencoba melupakan kebiasaan buruk itu, ada saja pemicunya yang membuatnya ingin kembali. Hingga malam itu pun Haris kembali membuka aplikasinya lagi. Selagi ia punya uang saat itu, ia berpikir bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya sebelum ia benar-benar berhenti. Siklus itulah yang terus terulang di dalam pikiran Haris. Namun setelah Haris bermain, lagi-lagi dia kalah. Kekalahan itu pun semakin menghancurkan semangatnya. Ia merasa seperti orang bodoh, orang stres yang terus menggali lubang sendiri. Haris juga bahkan sempat berpikir untuk membatalkan pernikahannya. Dia merasa bahwa ia tidak pantas untuk Ambar. Hingga di tengah keterpurukannya itu, Haris tiba-tiba teringat pesan ibunya beberapa waktu lalu. Nah, pernikahan itu gak cuma soal cinta, itu soal tanggung jawab. Kalau kamu gak bisa pegang kendali atas hidup kamu, gimana kamu bisa jadi pemimpin buat istri dan juga anak-anakmu? Kata-kata itu menghantam Haris seperti pukulan keras. Ia sadar bahwa ia telah mengecewakan dirinya sendiri, ibunya dan juga calon istrinya, Ambar. Haris merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk keluar dari lingkaran ini, meskipun ia juga tidak tahu bagaimana caranya. Hari-hari menjelang pernikahan terus berjalan, dan Haris pun semakin merasa tertekan, namun ia mencoba menyembunyikan semua itu di balik senyumnya. Setiap kali bertemu Ambar ataupun keluarganya, Haris tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Tetapi ia juga tidak tahu apakah ia punya kekuatan untuk berubah. Ambar yang semakin dekat dengan hari besar mereka masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Haris. Ia begitu percaya pada Haris, dan ia berharap bahwa pernikahan mereka akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Sementara Haris di sisi lain, ia yang terus berjuang dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak kepadanya, dan ia harus segera mengambil keputusan. Namun apakah ia benar-benar bisa melepaskan dirinya dari kebiasaan buruk itu sebelum pernikahan? Karena waktu itu semakin dekat, kurang lebih H-6 dari pernikahan. Semakin hari saat itu Haris masih merasa seperti berada di persimpangan jalan. Ia tahu ia harus memilih, tetapi setiap pilihan terasa berat baginya. Haris hanya berharap bahwa ia masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat. Hari semakin dekat dengan pernikahan. Hanya terasa 5 hari lagi.
Suasana di rumah Ambar semakin sibuk dengan ibunya yang terus mengingatkan semua hal yang harus diselesaikan. Pada pagi itu, Haris mendapat telepon dari Ambar, memintanya datang ke rumah untuk membahas rencana akhir, terutama mengenai pembayaran yang masih harus diselesaikan. Sayang, nanti sore ke rumah ya. Kita harus menyelesaikan pembayaran yang belum lunas. Orang tuaku juga mau ngobrol sama kamu, kata Ambar di telepon. Haris yang saat itu sedang duduk termenung di kontrakannya, hanya bisa mengangguk pelan meskipun Ambar tidak bisa melihatnya. Iya, nanti aku datang sayang, jawabnya dengan suara setenang mungkin. Namun di dalam hatinya Haris diliputi kecemasan. Uang yang ia miliki saat ini hanya tinggal separuh dari yang seharusnya. Sisanya telah habis karena judi online yang ia mainkan secara diam-diam, tepat beberapa hari lalu. Ia tahu bahwa cepat atau lambat Ambar dan keluarganya akan mengetahui bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk melunasi semua pembayaran yang harus diselesaikan. Haris memandangi ponselnya dengan tatapan kosong. Ia berpikir keras mencoba mencari cara untuk menutupi kekurangannya. Meminjam uang adalah opsi yang sempat terpikir olehnya. Tetapi ia tahu bahwa meminjam dari teman-temannya hanya akan menimbulkan masalah baru. Sementara itu meminta bantuan ibunya bukanlah pilihan yang ingin ia ambil. Ia sudah terlalu sering mengecewakan ibunya, dan ia tidak ingin membebani wanita itu lagi. Akhirnya dengan perasaan berat, Haris bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ambar. Saat ia tiba, suasana di rumah itu begitu ramai. Ibu Ambar terlihat sibuk mengecek daftar pembayaran, sementara ayah Ambar duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang serius. Naris, ayo duduk, kata ayah Ambar sambil menepuk sofa di sebelahnya. Haris duduk dengan gugup mencoba tetap tenang. Ambar pun duduk di sampingnya sementara ibunya mulai membuka pembicaraan. Jadi, ada beberapa pembayaran yang harus kita lunasi hari ini. Kita sudah berusaha membayar sebagian besar, tapi masih ada yang harus dilengkapi, seperti biaya dekorasi tambahan, catering dan juga sewa gedung. Totalnya sekitar 15 juta. Kamu sudah siap kan? Tanya Ibu Ambar dengan nada lembut. Meskipun nada suaranya itu terdengar cukup lebih tegas. Jantung Haris berdegup dengan kencang. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika ia jujur bahwa uangnya tidak cukup, maka seluruh keluarga Ambar akan kecewa dan mungkin mempertanyakan keseriusannya. Dengan sedikit ragu, ia akhirnya mengangguk dan berkata, "Iya Bu, nanti aku transfer semuanya." Ambar tersenyum lega saat itu. "Makasih ya sayang, aku sempat khawatir loh. Aku kira uang itu kamu pakai buat yang gak bener lagi. Aku tahu kamu pasti sudah menyiapkannya kan?" "Iya." Haris hanya tersenyum kecil. Meskipun dalam hatinya ia semakin panik. Ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang itu dalam waktu singkat. Sementara memang ibunya sudah memberikan uang segalanya kepada dia, namun malah dia gunakan untuk bermain judi online lagi kemarin-kemarin. Hingga singkatnya setelah pembicaraan itu selesai, Haris segera pamit dengan alasan ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ambar tidak curiga sama sekali, bahkan ia mengantar Haris sampai ke depan rumah dengan senyum bahagia di wajahnya. Namun begitu Haris berjalan pergi, wajahnya berubah muram. Ia benar-benar kehabisan akal dengan sisa uang yang hanya separuh dari yang dibutuhkan. Ia merasa seperti berada di ujung jurang. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus mencari solusi. Ia berpikir untuk mencoba bermain judi lagi, berharap bisa menang besar dalam waktu singkat. Namun di sisi lain ia juga tahu itu bukan solusi yang pasti. Jika ia kalah lagi, ia maka akan semakin terpuruk. Hingga singkatnya sampainya di rumahnya, Haris duduk diam di tepi kasur. Pikirannya kalut, ia ingin meminta bantuan tetapi ia tidak tahu kepada siapa harus meminta. Karena semuanya sudah dipercayai bantuan, dan lagi-lagi Haris menggunakan uang itu dengan cara yang tidak benar.
Malam itu pun Haris kembali duduk di depan layar ponselnya. Ia lalu membuka aplikasinya lagi. Kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Apa harus main lagi ya? Kalau aku minta bantuan kepada teman-teman, pasti mereka tidak mau. Karena kan kemarin aja belum aku bayar utangnya. Ya udahlah. Aku coba aja apa ya. Siapa tahu kan bisa dapat 2 kali lipat. Habis itu aku janji akan tobat, bisiknya dalam hati. Hingga saat itu, ia mulai bermain dengan sisa uangnya, berharap keajaiban akan terjadi. Awalnya keberuntungan tampak berpihak kepadanya. Ia menang beberapa kali dan jumlah uangnya meningkat. Harry juga mulai berpikir bahwa mungkin inilah adalah jalannya untuk menyelesaikan masalah. Namun seperti biasa, keberuntungan itu tidak bertahan lama. Haris yang awalnya sudah berjanji jika menang akan berhenti, namun akibat diberikan kemenangan, ia malah terus bermain. Hingga putaran berikutnya Haris pun kalah besar. Uangnya yang sudah sedikit justru semakin menyusut hingga hampir habis. Ia tidak bisa berhenti, terus mencoba memasang taruhan dengan harapan bisa mengembalikan keadaan. Namun bukannya menang, ia malah semakin jatuh ke dalam lubang. Saat ia sadar, uangnya benar-benar habis. Haris menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Ia tidak percaya bahwa ia baru saja kehilangan semuanya. Rasa panik mulai merayap dalam dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bodoh karena telah mempertaruhkan segalanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Keesokan harinya Haris tidak pergi bekerja. Ia hanya duduk di kontrakannya, tidak tahu harus melakukan apa. Ambar pun sempat menelpon menanyakan kabarnya, tetapi Haris tidak mengangkat. Ia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ibunya yang mulai merasa ada sesuatu yang aneh datang ke kontrakannya siang itu. Ia melihat Haris duduk dengan wajah kusut dan juga mata sembab. "Nak, ada apa? Kamu kenapa?" "Enggak, Bu. Aku bingung. Aku nggak punya uang, Bu. Uangku udah habis. Aku bingung harus bayar buat pernikahan ini." Ibunya terkejut tetapi tidak langsung marah. Wanita itu duduk samping Haris, menatap anaknya dengan mata penuh kekecewaan. "Memangnya apa yang sedang terjadi, Nak? Kan kemarin udah ibu kasih uang. Uang itu kemana? Kamu gunakan apa?" Dengan suara pelan Haris mengakui semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan uangnya karena bermain judi, bagaimana ia berbohong kepada Ambar dan juga keluarganya, dan bagaimana ia sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Air mata ibunya pun mengalir perlahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak satu-satunya masih belum bisa berubah. Namun di balik rasa kecewa itu ada rasa iba. "Nak, Haris, kamu sadar gak? Kamu hampir menghancurkan hidup kamu sendiri." "Aku tahu, Bu. Aku gak tahu tapi harus gimana lagi." "Ya sudah, Ibu gak apa-apa, Ibu maafin kamu. Ini Ibu ada uang 3 juta. Ini tabungan terakhir Ibu, kamu ambil ya. Buat pinjam-pinjam kemana atau apa kek. Ibu mohon, jangan sampai kamu kecewakan keluarga dari Ambar. Takutnya acara pernikahan ini malah tidak jadi. Ibu gak mau." "Iya, Bu. Maafin Haris ya, Bu." Haris merasa air matanya hampir jatuh. Ia tahu ibunya benar. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Dengan uang tabungan terakhir yang dimiliki ibunya, Haris pun saat itu berusaha meminjamnya kepada kenalan Haris yang terakhir, yaitu seorang juragan kaya. 5 hari menjelang pernikahan, Haris mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus lari dari masalahnya. Ia harus menghadapi hidupnya dengan lebih serius. Kali ini ia tidak boleh gagal lagi. Singkat cerita, Haris duduk di atas kasurnya dengan perasaan gundah.
Memang ia sudah diberikan uang oleh ibunya. Itu adalah uang terakhir, tabungan yang dimiliki oleh ibunya. Uang 3 juta yang diberikan ibunya tergeletak di meja, terbungkus dalam amplop coklat. Ia tahu bahwa itu adalah harapan terakhirnya untuk menyelamatkan pernikahannya. Tetapi di saat yang sama ia juga tahu bahwa jumlahnya tidak cukup untuk menutupi kekurangan yang masih ada. Pikirannya berputar-putar mencari solusi. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, tetapi tidak ada yang bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Hingga akhirnya pikirannya tertuju pada satu orang, yaitu Bos Budi, seorang juragan kaya yang dikenal sebagai bandar judi dan juga pemilik beberapa bisnis hiburan malam. Haris di masa-masa nakalnya, ia sering membeli minuman dari Budi saat masih aktif berjudi. Dan ia tahu bahwa pria itu cukup terbuka terhadap orang-orang yang sering berurusan dengannya. Meski hati kecilnya menolak ide itu, keadaan mendesaknya untuk mencoba tanpa berpikir panjang. Itu adalah jalan terakhir yang bisa dia miliki setelah teman-temannya sudah tidak mungkin ia pinjam lagi uangnya. Ia lalu mengambil amplop uangnya dan bergegas menuju tempat di mana biasanya Bos Rudi berada. Malam itu Haris tiba di sebuah tempat hiburan mewah yang terletak di pinggiran kota. Lampu-lampu menyala terang dengan musik berdentum dengan keras, dan aroma alkohol bercampur asap rokok memenuhi udara. Seorang penjaga pintu yang mengenalnya hanya mengangguk dan membiarkannya masuk tanpa pertanyaan. Di dalam, ia melihat Bos Budi duduk di sudut ruangan dengan beberapa orang lainnya, tertawa sambil menyesap minuman dari gelas kristal. Begitu melihat Haris datang, Bos Budi menyeringai. "Haris, lama gak lihat kamu ini. Sini duduk," katanya sambil menepuk kursi di sampingnya. Haris menelan ludah berusaha menyusun kata-kata dalam kepalanya sebelum ia berbicara. Ia duduk dan mencoba tersenyum meskipun dalam hatinya ia merasa was-was. "Ada apa malam ini? Kelihatannya kamu kok pusing sekali," tanya Budi dengan nada santai. Haris menghela nafas dalam-dalam. "Bos, saya butuh bantuan, Bos. Saya lagi butuh uang untuk keperluan penting. Bisa nggak saya pinjam dari Bos dulu?" Budi menatap Haris dengan ekspresi penasaran. "Apa? Pinjam? Emangnya untuk apa?" "Jadi saya mau nikah, Bos. Untuk pernikahan saya butuh tambahan uang buat nutup biaya yang kurang." "Menikah ya? Bagus. Tapi kenapa harus pinjam ke saya? Kenapa nggak ke keluarga atau teman dekat kamu?" "Saya nggak bisa, Bos. Mereka juga nggak bisa bantu dalam jumlah besar. Mereka semua sudah aku pinjami uang, tapi ya gitu. Uangnya sudah gue habisin buat judi, Bos." Budi mengangguk pelan lalu menghisap cerutunya dalam-dalam sebelum berbicara lagi. "Baiklah, saya bisa bantu. Tapi ada syarat ya." Haris menegakkan punggungnya, siap mendengar apapun yang dikatakan bos besar itu. "Apa syaratnya, Bos?" "Syaratnya mudah. Kamu harus minum dulu malam ini. Santai dulu di sini. Kita ngobrol. Kita nikmati malam ini. Pernikahanmu bukan besok kan?" "Iya, Bos. 4 hari lagi." "Oke. Baru nanti kita bahas soal uang itu," kata Bos Budi sambil menuangkan minuman gelas di hadapannya. Haris ragu sejenak. Ia tahu bahwa ia seharusnya pulang lebih awal dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi tekanan yang ia rasakan membuatnya merasa tidak punya pilihan. "Cuma sebentar kan, Bos?" tanyanya. "Iya, tentu saja. Sebentar saja." Haris mengambil gelas itu dan meneguk isinya. Rasa panas langsung menjalar di tenggorokannya. Tetapi ia tidak memikirkan itu. Ia hanya ingin menyelesaikan urusannya secepat mungkin. Namun satu gelas berubah menjadi 2, lalu 3, lalu lebih banyak lagi. Waktu berlalu tanpa Haris sadari. Obrolan mereka semakin mengalir dan kesadarannya pun mulai menurun. Kepalanya terasa ringan, pikirannya mulai kabur.
dan dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam kondisi mabuk itu, Haris akhirnya mendapatkan uang yang ia minta. Bos Budi menyerahkan sejumlah uang kepadanya dengan syarat Haris akan mengembalikannya dalam waktu tertentu. Dengan mata setengah terpejam dan tubuh semboyongan, Haris akhirnya meninggalkan tempat itu. Di luar udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Haris berjalan dengan langkah goyah, mencoba tetap fokus. Di tangannya ia menggenggam uang yang baru saja ia dapatkan. Ia merasa lega akhirnya semua masalahnya terselesaikan. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung pulang mengendarai sepeda motornya. Ia berjalan dalam kondisi mabuk. Ia memilih untuk berjalan pelan namun sedikit cepat. Jalannya tidak stabil dengan pandangannya berputar. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sudah berjalan terlalu dekat ke tepinya. Tiba-tiba saat itu ada suara klakson truk membelah malam. Haris menoleh dengan gerakan lambat, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, semuanya menjadi gelap. Suara rem mendecit, orang-orang berteriak, dan lalu lantas saat itu seketika berhenti. Tubuh Haris terlindas roda truk besar itu tanpa sempat menghindar. Darah mengenang di aspal, uang yang ia bawa terlempar dan berhamburan di sekelilingnya. Di tengah kepanikan itu, orang-orang yang melihat kejadian itu pun dengan nyawa Haris yang telah melayang. Tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi rencana pernikahan, tidak ada lagi kebohongan yang harus ia tutupi. Tubuh Haris sudah hancur remuk akibat terlindas oleh truk itu. Hingga di malam itu pun di jalan itu, banyak warga yang sudah geger. Hingga keesokan harinya kabar duka itu baru sampai ke telinga keluarga Ambar. Ambar menjadi histeris saat itu. Saat menerima telepon dari polisi, ibunya langsung jatuh pingsan sementara ayahnya hanya bisa terduduk diam. Tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dalam sekejap dunia yang begitu indah dan juga penuh harapan berubah menjadi lautan duka. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia berubah menjadi hari berkabung. Tadinya yang akan digelar janur kuning kini berubah dengan bendera kuning. Di rumahnya ibu Haris menangis tanpa suara. Wanita itu memeluk foto anaknya erat-erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Haris, kenapa nak? Kenapa? Isaknya dengan suara bergetar. Ia telah kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki. Haris memang anak yang sering membuatnya kecewa, tetapi ia tetaplah darah dagingnya. Haris yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan baru bagi Haris dan juga Ambar, kini menjadi akhir yang tragis. Semua yang mereka rencanakan, semua harapan dan juga impian hancur dalam sekejap. Ambar hanya bisa menangis dalam diam menatap cincin pertunangan yang masih melingkar di jarinya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir? Namun sayangnya ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus mereka terima. Di jalan raya tempat kecelakaan itu terjadi, hanya tersisa bercak darah yang telah mengering dan juga sisa uang yang berserakan, menjadi saksi bisu dari nasib tragis yang menimpa Haris. Malam itu pun, jenazah Haris akhirnya dibawa dari rumah sakit menuju rumah ibunya. Suasana begitu hening di sepanjang perjalanan. Mobil ambulans melaju pelan, diringi oleh beberapa kendaraan yang membawa keluarga dan juga kerabat dekat. Ibu Haris tak henti-hentinya menangis. Tubuhnya lemas sambil pingsan berulang kali. Sejak menerima kabar duka itu, ia tidak bisa berkata apa-apa selain menyebut nama anaknya berulang kali dalam isakan pilu. Setibanya di rumah, suasana semakin mengharukan. Tangisan pecah dari sanak keluarga yang sudah menunggu. Tubuh Haris yang hancur lebur akibat kecelakaan itu sudah dikafani, siap untuk dikebumikan. Para tetangga mulai berdatangan memberikan doa dan ucapan belasungkawa kepada ibu Haris yang hanya bisa terduduk dengan wajah pucat. Di sudut ruangan, Ambar tak mampu berkata-kata. Matanya membengkak karena menangis terlalu lama. Ia duduk dengan tubuh gemetar menatap jenazah Haris yang terbujur kaku di hadapannya. Semua ini terjadi begitu cepat.
Baru beberapa jam yang lalu ia masih membayangkan bagaimana hari pernikahannya akan berlangsung, bagaimana ia akan bersanding dengan Haris di pelaminan. Namun kini orang yang seharusnya menjadi suaminya justru terbujur kaku di dalam kain kafan. "Kenapa, Haris? Kenapa kamu pergi secepat ini?" Tak ada jawaban, hanya suara isak tangis yang terus terdengar memenuhi ruangan. Para tetua kampung mulai mengatur prosesi pemakaman. Setelah disolatkan, jenazah Haris pun diangkat menuju mobil jenazah untuk dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Para pelayat mengikuti di belakang mengiringi perjalanan itu dengan bacaan doa. Setibanya di pemakaman, suasana semakin berat. Langit mendung seolah ikut berduka. Angin bertiup perlahan menggoyangkan dedaunan yang menguning. Beberapa orang mulai menggali tanah, mempersiapkan liang lahat untuk Haris. Saat jenazah mulai diturunkan ke dalam kubur, tangisan ibu Haris pun kembali pecah. Ambar yang berdiri di dekat liang lahat tubuhnya bergetar. Air matanya mengalir deras tak bisa ia tahan. Ia masih tidak percaya bahwa ini adalah perpisahan terakhirnya dengan Haris. Satu persatu orang mulai menaburkan tanah, menutupi tubuh Haris yang telah dibalut kain kafan. Setiap gumpalan tanah yang jatuh semakin menegaskan bahwa Haris telah pergi selamanya. Ambar meremas jemarinya menahan kepedihan yang begitu dalam. Ia ingin berteriak, ingin memeluk Haris untuk terakhir kalinya. Tetapi itu sudah tidak mungkin. Setelah pemakaman selesai, orang-orang pun mulai meninggalkan kuburan. Namun Ambar tetap berdiri di sana. Enggan beranjak, hatinya masih begitu berat untuk melepaskan. Ibu Haris yang sudah begitu lemah pun dipapa oleh kerabatnya untuk kembali ke rumah. Tetapi Ambar tetap tak bergerak. Seolah seorang kerabat menepuk pundaknya dengan lembut. "Ambar, ayo pulang. Haris sudah tenang sekarang." "Aku belum siap, Bu. Aku belum siap." Matanya masih terpaku pada nisan yang baru saja didirikan. Nama Haris terukir jelas di sana, bersama tanggal lahir dan juga tanggal kepergiannya. Sambil terisak, Ambar berlutut, mengusap tanah basah di depannya. "Sayang, kita harusnya menikah sebentar lagi. Kenapa kamu malah pergi dulu?" Salah seorang tetua kampung pun akhirnya mendekati Ambar dengan suara lembut tapi penuh kebijaksanaan lalu berkata, "Nak, setiap yang hidup pasti akan mati. Kita hanya bisa menerima takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Jika kita mencintai seseorang, maka cara terbaik untuk menghormati mereka adalah dengan mendoakan mereka, bukan dengan terus bersedih." Ambar menunduk mencoba meresapi kata-kata itu, namun hatinya masih terasa begitu hampa. Saat seorang pergi, mereka tidak benar-benar hilang. Mereka hanya berpindah ke dunia lain yang lebih abadi. Kita yang masih hidup harus belajar merelakan dan juga melanjutkan hidup. Tangisan kita tidak akan mengembalikan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik dan mendoakan mereka agar tenang di alam sana. Lanjut sang tetua. Ambar pun terisak, ia tahu bahwa yang dikatakan orang tua itu benar. Haris telah pergi dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menerima kenyataan dan mendoakan Haris agar damai di alam sana. Dengan berat hati, ia pun akhirnya berdiri dengan tatapan terakhir ia berikan pada nisan itu sebelum akhirnya ia melangkah pergi meninggalkan pemakaman. Langit semakin gelap menandakan senja akan segera berganti malam. Angin bertiup pelan seakan membisikkan pesan bahwa semua yang terjadi ini adalah bagian dari kehidupan. Dalam hatinya Ambar berjanji untuk menang Haris dengan cara yang lebih baik, dengan mengingat semua kebaikannya dan juga dengan mendoakannya setiap saat. Sementara itu, ibu Haris hanya bisa menangis lirih di rumahnya. Ia kini benar-benar sendiri sebatang kara, tanpa suami dan juga tanpa anak. Hidupnya terasa begitu kosong. Namun ia tahu bahwa sebagai seorang ibu, ia harus kuat. Kehidupan memang penuh dengan ketidakpastian. Kadang kebahagiaan bisa berubah menjadi kesedihan dalam sekejap. Tetapi itulah hidup.
yang harus terus berjalan meskipun hati terasa hancur. Malam itu pun di rumah Ambar dan di rumah Ibu Haris, doa-doa terus dipanjatkan untuk Haris. Karena meskipun raganya telah tiada, cinta dan kenangan tentangnya akan tetap hidup di hati mereka yang telah ditinggalkannya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.